Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Dede Rizky, youtuber yang terkece tergokil se-Indonesia. Guys, kali ini saya akan bercerita horor, sedikit misteri guys, yang berjudul Awal Mula Tuyul. Cerita ya yang berjudul Awal Mula Tuyul. Bagaimana sih proses tuyul? Nah, saya mendengar cerita itu dari beberapa artikel atau di koran, pernah baca juga saya di buku-buku juga yang saya pernah baca. Jadi saya langsung saja ya. Tuyul itu awal mulanya itu dia bayi yang suka melakukan aborsi kebanyakan sih di luar nikah ya, kebanyakan sih yang bayi yang digugurin oleh orang tuanya, itu yang menjadi tuyul. Kenapa sih bisa menjadi tuyul? Yaitu digugurkan. Terus tuyul bisa diperjualbelikan nggak? Bisa. Waktu tahun 2000-an kurang lebih ya, di situ ada yang pernah saya baca di koran, ada seorang dukun ketangkep diinterogasi sama kepolisian waktu itu. Cuma saya agak lupa ya, cuma saya waktu baca aja. Jadi di situ dia, si dukun itu diinterogasi sama polisi. Kamu dapat tuyul dari mana? Ya seperti itu, orang yang menggugurkan kandungannya diambil lah, ya menjadi tuyul. Berapa harga tuyul? Nah itu variasi kawan-kawan, itu tuyul juga variasi. Mohon maaf ya kalau masalah harganya, dia bilang itu sekitar, kalau misalkan kurang lebih ya, ini saya agak lupa nih, kurang lebih sekitar 5 juta yang tuyulnya ya jorok lah, kayak banyak ingus gitu kan. Terus kalau misalkan tuyul agak bagusan bisa lebih 10 juta kawan-kawan, kurang lebih bisa lebih, harganya seperti itu. Ditanya lagi, tuyul itu tingginya berapa senti? Dia jawab 30 senti kurang lebih. Nah begitu kawan-kawan, kalau tuyul itu kurang lebih 30 senti. Makanya kalau saya juga pernah ngedenger ya, makanya jangan suka menyisakan makanan. Misalkan gini ya, kalau ada semacam tuyul males ya, misalkan nggak nurut sama majikannya, ada, jadi dia mencari makanan yang sisa. Misalkan di rumah kita banyak makanan nih, ya kan, nggak ada tertutup gitu, di piring sisa makanan, itu bisa dia seneng. Mitosnya tuyul itu, apakah bisa tuyul itu mengambil uang diikat? Nah ini di sini pro dan kontra ya. Tuyul itu suka mengambil uang, tapi tergantung tuyul. Ada tuyulnya yang malas, ada yang enggak ya. Mungkin yang malas tuyulnya ngambil uangnya sedikit ya, tapi kalau tuyul yang harganya mahal mungkin ya bisa gede gitu. Bagaimana sih mengatasi agar uang kita itu nggak diambil tuyul? Ya sebenarnya kuncinya ada beberapa ya. Ada beberapa pengetahuan dari kawan-kawan saya juga yang pernah membicarakan perihal tentang tuyul. Yang pertama, uang kita harus diikat sama karet, ya kan? Yang kedua, ditaruh di Al-Quran. Yang ketiga, ya kita harus naruh di bank. Nah makanya tuyul itu bisa nggak ngambil uang itu seperti di ATM, ya kan? Belum ada kan beritanya tuyul itu mengambil uang itu seperti di ATM, di bank. Belum ada kan beritanya. Kenapa sih? Mungkin saja bank itu punya penjagaan yang ketat ya, kita kan kurang tahu juga ya, tapi nggak tahu juga. Tapi emang nggak ada pernah dengar saya beritanya seperti itu. Tapi agar kita terhindar dari tuyul, gimana caranya? Sebenarnya gampang, kita mendekati diri kepada Allah Subhanahu wa taala aja. Jangan mudah percaya
segala sesuatu yang hal itu yang belum kita percayai gitu. Ya memang makhluk halus itu ada di sekitaran kita pun ada, cuman kita tidak mampu untuk bisa melihatnya, hanya orang-orang tertentu. Ya intinya kita biar aman diambil tuyul uang kita, yang pertama taruhlah di bank ATM kan? Atau nabung juga kita kalau bisa ya dekat-dekat Al-Quran ya kan. Kadang-kadang sih ada ya, saya juga pernah ngedengar ya dari kawan saya, tuyul itu berani loh mengambil uang di kayak dekat Al-Quran apa gimana, saya pernah ngedengar itu. Tapi dia itu nggak harus semua diambil gitu, pasti disisain. Tapi intinya begini, kita yang pertama dekatan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kedua ya ibadah agar kita terhindar dari kejahatan seperti tuyul apa gitu. Tapi emang awal mulanya tuyul itu ya karena pengakuan dari dukun itu sih, orang-orang pintar, pengakuan dari orang-orang pintar itu saya membaca di koran atau di buku-buku itu hampir sama, hampir mirip ceritanya. Tuyul itu awal mulanya yang melakukan sering aborsi, kayak pasangan yang suka melakukan aborsi gitu. Makanya kalau misalkan kawan-kawan udah telanjur kita melakukan hal yang tidak diinginkan, jangan sampai kita baik kita itu dilahirkan secara paksa atau aborsi, jangan sampai. Kalau bisa kita titipkan di panti asuhan ya kan, ya lebih baik itu kita titipkan di panti asuhan daripada kita menggugurkan kandungan kita. Intinya seperti itu sih. Mungkin kawan-kawan misalkan lebih tahu tentang cerita tuyul awal mulanya seperti apa, tulis saja di kolom komentar. Mungkin kawan-kawan lebih tahu ketimbang saya itu apa. Saya cuman ngedengar cerita itu dengan baca-baca di buku atau di koran, ya sepengetahuan saya. Mungkin sepengetahuan saya kecil dari ketimbang kawan-kawan yang lebih paham tentang tuyul. Oke, terima kasih video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk mendukung channel Dede Rizky. Caranya like, subscribe, dan tekan lonceng agar setiap saya penguploadan ada di beranda kalian. Oke, misalkan saya ada kata-kata yang salah, saya minta maaf. Saya hanya manusia biasa, tidak luput dengan kesalahan dan dosa. Yang salah datangnya dari saya, yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Saya akhiri video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.